Nah, dari kejadian kemarin Mas, itu gimana kalau kita lihat gini, tadi ada yang putus tuh. Kan sebenarnya yang namanya ingin tahu fungsi intelijen itu kan penting. Lalu pengalaman kita kalau dulu ngalamin kayak gitu, entah itu mereka ngikutin kita kemana, seringkali malah kalau kita tahu mereka di warung, kita bilang aja udah makan aja segala macem lah, karena kita tahu juga mereka jaga negara kan. Nah, terus kalau ketangkep lagi ada teman-teman orasi, bahkan dia nyusup ke tempat rapat atau apa, kita tahu kan ketika dilihat bener-bener ada kartu identitas intelijennya, kita sering bilang udah Pak pulang aja lah. Karena kita tahu juga Bapak kan jaga negara kan gitu kan. Nah sekarang dengan Indonesia yang luas seperti ini, tiba-tiba ada yang sedang melakukan proses seperti ini, artinya mengintai lah ya. Terus yang diintai juga belum terkenal sebagai kombatan, kemudian juga tersangka, atau seperti model bom Bali itu tiba-tiba meninggal, apa tidak membuat fungsi dan orang-orang di intelijen jadi berbahaya, Mas? Jadi gini, ini justru melemahkan intelnya sendiri. Ya. Intel itu tidak perlu bawa senjata, karena intel itu informasi, ya, ya kan, informasi, bukan untuk membunuh. Karena di Indonesia kan intelijennya bukan kidon kan, kalau kidon kan bisa sekaligus dia nyelesain juga kan, kita kan nggak begitu kan. Telik sandinya tuh kayak ya itu kan. Jadi kalau dia bawa senjata di dalam rangka pembelaan diri kalau sampai ada apa-apa, karena dia sendirian kan. Itu fungsinya. Saya pernah kenal almarhum Pak Beni Murdani. Iya Mas. Sahabatnya Gus Dur. Ya. Ada perbedaan prinsip antara Gus Dur dengan almarhum Pak Dur dengan Pak Beni. Pernah dengar namanya Petrus? Oh, tahun 80-an itu. Iya. 82, 83 Petrus ya. Iya. Penembak misterius. Iya. Penembak misterius ini yang ditembak itu adalah untuk membasmi, sebetulnya untuk membasmi penjahat kecil lah, copet, ini preman-preman lah, ya preman pasar, itu ininya, itu rencananya tuh cuma itu, jangan sampai masyarakat diperas, ya, jangan sampai masyarakat diperas oleh jagoan-jagoan, ya, yang disebut mafia lah, yang disebut itulah, karena negara kita Gus Dur nggak suka ditembak tanpa pengadilan, ya, Gus Dur nggak suka. Pak Beninya juga dengar, akhirnya kan diberhentiin, ya, diberhentiin Pak Beni. Iya, ya, ini operasinya diberhentiin. Tetapi 2 tahun itu, cuma 2 tahun kalau nggak salah, itu memang kejahatan menurun. Iya. Iya, terasa ketika itu. Betul, kan? Dan setahu saya Mas, kebetulan kan ada teman kita juga tuh di Salemba dulu kan, sama-sama satu jurusan. Diikutin tuh. Jadi sebelum dieksekusi itu, menurut pengakuan teman kita itu diikutin, kemudian begitu mau dieksekusi di Senen di stasiun, dikeluarin foto. Mirip fotonya. Nah, tapi teman kita ditanya, "Anda tadi saya lihat kok kuliah di situ?" Dia langsung nyabut kartu mahasiswa. Begitu dia UI, yang mengeksekusi, dia bilang astagfirullahaladzim, ini kok mirip banget. Nah maksud saya, untuk mengeksekusinya pun itu tidak sembarangan dan tidak dilakukan dengan tidak bertanggung jawab gitu loh. Padahal itu zaman rejim otoritarian kan. Nah, gimana Mas? Lanjut Mas. Saya cuma mau bilang, kalau sekarang kita balik lagi ke topiknya, yang tertembak tadi, itu kan yang diperjuangkan jelas, ada ketidakadilan, macam-macam lah, ada perampasan tanah, ada ketidakadilan, dieksekusi atau tertembak
ya, tertembak dalam situasi yang bukan demonstrasi. Kalau demonstrasi tertembak mungkin. Iya, karena chaos segala Chaos macam. segala macam. Apalagi kombatan gitu kan, main Oh. lempar segala macam tiba-tiba meletus ya. Ini tidak kayak begitu. Artinya aparat keamanan yang jauh lebih terlatih dan siap itu pasti bisa ngendalin situasi. Pasti bisa ngendalikan. Karena mereka kan terlatih kan, jago-jago kan. Ya kan? Iya, iya. Ada peristiwa demonstrasi waktu misalnya Semanggi. Itu peristiwanya adalah demonstrasi. Iya. Adik kita juga ada yang Yunhab, demonstrasi. iya. Yunhab, ya. Itu bisa dibilang nggak sengaja tertembak. Iya, 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 iya. Nah, proses tertembaknya ini nggak jelas. Maksudnya yang sekarang ini nggak jelas ya? Nggak jelas. Yang saya khawatir karena punya senjata sama punya senjatanya. Kalau sampai fungsi intelijen polisi, kalian polisi katanya? Iya, polisi. Polisi ya? Iya, kalau ngakunya dari polisi kan banyak orang persepsi intelijen polisi kan? Ya. Kan gitu kan? Kita nggak boleh juga berpikir ada intelijen di luar polisi ditutupin sama polisi kan? Jadi Kan misalnya ada juga Iya. intelijen bea cukai, itu Iya. intelijen juga. Iya, benar. Pajak ada Iya. intelijensinya Iya. juga, iya Iya, kan? iya. Kejaksaan itu ada intelijensinya juga. Itu Betul. sipil tidak bawa senjata kan? Iya, iya. Kalau bea cukai masih bawa senjata. Iya. Karena di laut misalnya Iya. kayak gitu. Iya, Sipil, iya. sipil bersenjata itu resmi. Iya, iya. Di hutan, Iya. polisi hutan Iya. itu bersenjata resmi itu. Iya. Ini bentrok dengan aparat pertahanan negara. Siapa yang mau membelain? Ya, siapa yang membelain? Karena di lapangan itu intel itu ada dua. Intel, ini kita ngomong yang punya Iya. resmi bersenjata. Iya. Intel yang dari komponen pertahanan negara, Bais maksudnya. bukan TNI. Oke, iya. Ya, ya benar ya. Bais kan TNI. Oke, terus? Ya. Dan Intel yang dari polisi. Mbak Intel. Iya. Iya. Betul kan? Bentrok di lapangan. Karena korbannya ini, calon korban, visinya ini keamanan negara atau pertahanan negara. Udah lain lagi. Iya. Ya, Iya. itu sudah lain lagi. Iya. Pertahanan negara, saya ini mempertahankan Ibu Pertiwi. Dia demo. Iya. Jalan yang tadi kan kayak gitu ya. Iya. Dalam rangka pertahanan negara. Kalau ganggu keamanan negara di dalam proses, Iya. karena visinya dia sama yang komponen pertahanan negara, bisa bentrok di lapangan. Masyarakat nggak mau belain. Jangan sampai itu terjadi. Iya. Jangan sampai itu terjadi. Iya benar. Kalau yang pertahanan negara bosen, wah ini brengsek. Yang komponen keamanan negara, ngapain? Ya, Iya. ya. Benar. Justru saya tuh gini Mas, kita kan lihat proses perubahan di negeri ini dan di berbagai tempat itu, ketika perubahannya rame, besar, mendadak, itu banyak kerugiannya, kan gitu. Jadi saya sih berharap sebetulnya hari-hari ini tuh tidak terjadi sesuatu kekacauan yang luar biasa, tetapi di sisi lain yang Mas bilang tadi soal perampasan tanah, warga merasa tidak adil, terus kemudian juga udah tahu lagi corona susah repot begini masih ada korupsi menteri lagi gitu kan, dan kemudian juga di tingkat pimpinan daerah kan gitu. Nah bagusnya kan Pak Jokowi tegakkan hukum gitu kan, artinya prosesnya berjalan. Tapi maksud saya ini ada kesan bahwa di lingkungan yang kita lihat dari jauh itu kok sepertinya nggak empati sama masyarakat, kemudian juga tidak peka dan terkesan kalau gua mau begini ya lu harus ikut gitu loh.
menurut Mas apa nggak bahaya? Gini. Gimana Mas? Topiknya belum berubah. Masih tentang korban. Iya betul. 6. Iya. Kita lihat ini puncaknya. Iya. Tetapi lihat proses. Misalnya ada waktu itu kan Habib Rizik ada spanduknya di mana-mana tuh. Iya. Sebelum beliau kembali. Iya betul. Betul. Iya betul. 2 tahun sebelumnya kali itu spanduk di mana-mana. Iya benar. Ya? Iya. Iya kan? Iya betul di mana-mana. Iya. Terus Pulang ke sini. Ya nggak aneh lah ada orang yang nyambut segitu banyak. Hah? Oke. Iya. Nggak aneh. Karena udah 2 tahun nggak ketemu. Enggak, ini spanduk juga Iya. padahal ada di sini. Iya. Ya spanduk di mana-mana 2 tahun dibiarin gitu kan. Terus tiba-tiba pulang dan jadi ramai itu nggak aneh sebetulnya. Nggak aneh. Oke. Iya. Jangan ujuk-ujuk dong. Iya. Apa bedanya misalnya Rolling Stone 2 tahun mau manggung di Indonesia. Iya. Iya kan, Iya. dicopot enggak, di ini enggak, masa suruh beli kartis lagi. Iya. Rolling Stone-nya datang. Iya, pasti rame. Rame yang jemput. Enggak Iya. peduli Covid, enggak peduli apa itu yang Betul. penggemarnya. Iya, benar. Ya, atau benar. K-pop. Iya. Ya enggak. Pasti rame. Dan Rame. itu biasa aja, wajar. Aja. Oke. Nah, dalam konteks ini gimana nih ceritanya? Saya waktu itu pandang nyopotin. Iya. Ya. Dibantu sama Pangdam. Oke, iya. Dibantu sama Pangdam. Iya. Unsur keamanan ada 2. Keamanan dalam artian yang miliknya gubernur, Satpol PP, ada keamanan ya polisi. Betul. Pangdamnya mimpin. Iya. Iya, benar. Ya, Iya. Pangdamnya yang mimpin. Iya. Betul kan? Iya. Apa artinya beliau ini yang kembali dari luar jangan sampai ada tekanan asing. Iya. Ya, gara-gara spanduk masuk nyusup Iya. ke dalam. Iya. Asing lo ya. Iya, asing. Oke. Asing tuh macam-macam. Iya. Iya kan, Iya. asing tuh jangan Iya. lihat cuman lihat RRT aja. Iya. Asing itu juga Arab, Iya. India, Iya. itu asing juga. Iya. Singapura apa namanya? Itu asing kalau Iya. dari mata kita ya. Iya, betul. Singapura, negara ASEAN Iya. itu Iya. jangan sampai. Atau mau Jambik juga kan berani nagih-nagih ke Pertamina gitu kan. Asing juga gitu. Asing juga. Iya, oke, terus. Jangan sampai. Jadi tindakan Pangdam karena melihat itu komponen pertahanan negara loh ini ikut campur di wilayah keamanan negara dalam rangka pertahanan negara. dalam rangka Pertahanan negara. Oke, iya. Pertanyaannya, Habib Riziknya marah nggak? Biasa aja deh. Iya, biasa aja. Ya, Iya, biasa aja kan? biasa aja. Pengikutnya Habib Rizik Biasa aja juga. biasa aja. Iya, biasa aja. Ya kan? Betul. Iya. Jadi tindakan Pangdam dibenarkan kan? Iya. Di dalam kasus ini. Iya. Dengan dasar tadi bahwa ini bukan menggantikan Satpol PP, bukan. Tapi dalam kerangka pertahanan negara. Oke, dah ya. Iya. Setelah itu ada kejadian. Maulid sama ngawinin anaknya. Pojoknya yang ketembak aja. Wah, Kan itu proses semuanya. iya proses. Betul. Kan nggak ujuk-ujuk. Betul. Berarti Mas melihat tertembak ini bukan ujuk-ujuk ya. Nggak ujuk-ujuk lah. Iya. Kemudian juga kalau begitu Pak MHRS ditahan juga nggak ujuk-ujuk juga ya. Jadi saya cuma mau bilang gini. Kalau mau nyerah komponen keamanan negara dengan yang pertahanan negara bilangnya yang menyerahkan. Jangan sampai beradu. Nanti dibilang lagi pengikutnya Habib Rizik ngasut pertahanan negara. Iya. Lah, kan gitu jadinya. Iya. Jadi intinya dengan situasi begini sebenarnya semua pihak mari berhati-hati dan prihatin, kemudian juga empati, jangan konfliknya makin membesar gitu ya Mas. Sih. Jadi
yang komponen negara, keamanan negara. Sekarang kan senjatanya modern tuh, mirip dengan pertahanan negara. Saya nggak ngerti klasifikasinya, ya kan? Nanti komponen keamanan negara minta beli F-16 lagi, kan bisa. Kalau mau ngarang ya ngarang aja, ya kan? Minta jenis helikopternya Mi-17. Terus terakhir nih Mas, dalam konteks tadi proses ini kan sebetulnya kita tuh atau saya lihat Pak Benny Mamoto kan panjang karyanya dan objektif gitu kan, tapi sekarang beberapa teman bilang bahwa ada kesan, ada persepsi gitu kan, seakan-akan dengan 37 orang FPI yang pernah ada terlibat gitu kan atau tertangkap atau apa, itu menjadi seperti seluruhnya gitu kan organisasinya. Ya makanya tadi saya bilang. Padahal kan di FPI banyak NU juga, banyak macam-macam kan di situ kan. Banyak macam-macam. Iya kan. Iya, kan? Iya. Jangan sampai ini menjadi benturan antara umat seagama dengan umat beragama. Iya. Jangan sampai kasus ini yang 6. Iya. Ya. Kalau kita ngelihat ini ada contoh, kalau nggak salah Amrozi apa siapa, karena dia punya keyakinan politik, nggak mau ditutup matanya waktu ditembak, waktu dieksekusi. Jangan sampai ini membesar. Yang kayak gitu-gitu itu jangan sampai membesar. Ya kan? Berarti di sisi lain juga memberikan keadilan masyarakat, termasuk ngeberantas korupsi, kemudian juga menyelesaikan korban-korban perampasan tanah yang berhak, itu penting dong kalau lihat situasi seperti ini kalau menurut Mas. Gini loh, ini kan soal tema. Tertembak tadi itu kan soal tema. Iya kan, karena nggak, kalau dilihat itu kan nggak kayak si Amrozi yang 7 orang. Kalau Amrozi bisa melawan yang pakai senjata. Iya kan, kayak di Papua itu pakai senjata, di Aceh pakai senjata. Itu memang sipil bersenjata yang dia ngelunduk apa segala macam urusannya lah. Artinya itu memang di daerah konflik. Dan mereka bersiap berkonflik kan. Beda dengan ini kan. Selama ini kan. Jadi ini sekarang tentang ini temanya ini, kalau tentang tanah itu karena kasusnya banyak, penanganan hukumnya beraneka ragam. Ada yang langsung dibawa ke pengadilan terus berbuat 3 kali 4 kali, maksudnya variasi. Tapi intinya ini membela tanah. Belum sampai membela air. Tanah, air. Ini membela tanah, haknya dia. Masyarakat yang tergusur, masyarakat yang tergusur tidak mungkin kecil kemungkinan punya akal untuk nyewa bulldozer. Ya memang tertindas, ditindas. Ya memang tertindas. Ini kumulatif. Jadi semuanya ini akibatnya, kita kan nggak ngerti yang namanya orang itu juga korban perampasan tanah. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas terlibat. Jadi di balik ini jangan-jangan ada kasus perampasan tanah yang belum terungkap ya. Yang orang-orang itu kumpul, tokohnya sekarang Habib Rizik. Kalau dulu tokohnya Hariman Sirga, bukan, Haryadi, Amin Rais, Gus Dur, Mbak Mega, Sultan. Iya. Nah terakhir nih Mas, sekarang kan kalau kita bicara tadi FPI, NU gitu kan, umat Islam, itu kan tokohnya Kiai Haji Ma'ruf Amin yang ada di Wakil Presiden ya. Dan beliau kan banyak dibilang sebetulnya punya kemampuan dan pengalaman lah sebagai integrator gitu kan. Dengan situasi seperti ini, apa yang harusnya beliau lakukan? Kalau saya melihatnya beliau tidak perlu melakukan apa-apa dulu.
ya. Tapi jangan lupa loh, Gus Dur itu dia bilang dendam enggak, tapi enggak lupa. Iya. Jadi sebenarnya perlu diselesaikan situasi kayak gini kan. Diselesaikan, jangan sampai pengikutnya Pak mantan ketua MUI ini bergerak sendiri dan nggak bisa dikendaliin ya. Bukan nggak bisa dikendaliin, nyundul terus. Intinya saya cuma mau bilang jangan sampai ada sidang istimewa lah. Iya, mudah-mudahan tetap aman lah Mas ya. Artinya ini semua bisa diselesaikan. Oke Mas, makasih Mas. Dan nggak terjadi lagi gitu korban begini.